losing time, I'm fading fast. Rossi cemas dan ketakutan. Marc Marquez beri tanda akan rebut pole position dari tangan para rider Italia. Valentino Rossi kembali menjadi sorotan ketika sirkuit Misano, yang secara emosional dianggap sebagai kandang Rossi, menjadi tuan rumah seri MotoGP San Marino 2025. Kehadiran Valentino Rossi dan publik Italia, serta deretan murid binaannya di VR46 Academy membuat atmosfer Misano selalu ramai. Namun, di tengah nuansa kebanggaan itu, muncul satu bayangan besar yang mengusik ketenangan, performa luar biasa Marc Marquez. Rival lamanya itu tampil begitu buas di sesi praktik, mencatatkan waktu nyaris menyentuh lap record, dan kini sangat berpotensi merebut pole position tepat di hadapan Rossi, para muridnya, dan publik Italia. Sejak sesi latihan resmi dimulai, aura persaingan langsung memanas. Para rider Italia seperti Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli sudah mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mencoba menunjukkan dominasi di depan publik sendiri. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan sesuatu yang lain. Marquez, yang kini semakin menyatu dengan motor barunya, justru menjadi pusat perhatian. Dengan catatan waktu 1 menit 30,480 detik, ia bukan hanya yang tercepat pada sesi tersebut, tetapi juga mendekati rekor lap tercepat yang pernah tercatat di sirkuit Misano. Torehan itu membuat publik Italia terdiam sejenak sebelum akhirnya bereaksi dengan campuran kagum dan geram. Sorakan yang terdengar di tribun mencerminkan emosi publik. Ada yang kagum pada kehebatan Marquez, tetapi lebih banyak yang merasa cemas dan tidak rela jika sang musuh lama Rossi kembali berjaya di kandang mereka. Bagi Rossi, situasi ini jelas tidak mudah. Sebagai sosok yang memiliki ikatan emosional dengan Misano, ia tentu ingin melihat para muridnya berjaya di depan fans sendiri. Namun, performa impresif Marquez membuatnya tampak gelisah. Rossi terlihat beberapa kali berbicara serius dengan tim VR46 di paddock, memberikan arahan kepada Di Gia dan Morbidelli, sembari sesekali memperlihatkan raut wajah yang penuh kecemasan. Ia sadar benar bahwa jika Marquez berhasil mengamankan pole position di kualifikasi, maka itu akan menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi para rider Italia, tetapi juga bagi reputasi VR46 Academy yang selama ini ia bangun dengan penuh dedikasi. Murid-murid Rossi sejatinya tampil cukup baik. Marco Bezzecchi sempat menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi awal, sementara Franco Morbidelli juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan catatan waktu konsisten. Namun, tekanan mental melawan Marquez di kandang sendiri bukan perkara mudah. Ekspektasi publik Italia yang sangat besar seringkali berubah menjadi beban, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa lawan yang harus dikalahkan adalah Marc Marquez, sosok yang telah lama menjadi bayangan kelam dalam karir Rossi. Rossi sendiri dalam wawancara singkat sempat menyampaikan perasaannya. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa Misano adalah rumah bagi para pembalap Italia, dan bahwa murid-muridnya sudah bekerja keras untuk tampil kompetitif. Namun, ia juga tidak menutup mata bahwa kecepatan Marquez sangat mengkhawatirkan. Di sini, para penggemar selalu menaruh harapan besar pada pembalap Italia. Tapi dengan catatan waktu seperti itu, dia jelas mengancam segalanya, ujarnya singkat. Kalimat sederhana itu sudah cukup menggambarkan kegelisahan yang ia rasakan. Rossi bukan hanya berbicara sebagai mantan pembalap, tetapi juga sebagai mentor yang ingin melihat murid-muridnya bersinar. Situasi ini menciptakan duel emosional yang unik, Italia melawan Marquez. Publik tahu, rivalitas keduanya memang sudah berakar dalam sejak peristiwa kontroversial di Sepang 2015 yang masih membekas hingga kini. Setiap kali Marquez tampil dominan di hadapan fans Rossi, suasana seolah kembali panas. Kali ini, ketika Marquez menunjukkan potensi besar merebut pole position, atmosfer itu semakin intens. Di tribun, banyak spanduk VR46 yang dikibarkan dengan penuh semangat, seolah menjadi simbol perlawanan moral terhadap dominasi Marquez. Namun, di sisi lain, ada pula penggemar netral yang tak bisa menutupi kekaguman atas kecepatan rider Spanyol itu. Dari perspektif teknis, ancaman Marquez sangat nyata. Catatan waktunya yang nyaris menyentuh rekor lap menunjukkan betapa konsistennya ia menguasai lintasan. Motor Ducati yang ia kendarai tampak semakin jinak di tangannya. Agresivitas khas Marquez berpadu dengan kemampuan menjaga ritme sepanjang lap, membuatnya seperti predator yang siap memangsa siapa saja. Jika kondisi lintasan tetap mendukung di sesi kualifikasi, hampir mustahil ia tidak mengamankan pole position. Para rival, termasuk Bezzecchi, Morbidelli, hingga Francesco Bagnaia sekalipun, harus menemukan strategi baru jika ingin menahan laju Marquez. Tekanan tidak hanya dirasakan oleh murid-murid Rossi, tetapi juga oleh publik Italia. Misano selalu menjadi pesta besar bagi mereka,
ajang untuk menunjukkan kebanggaan nasional dan kecintaan pada Rossi. Namun, ketika Marquez kembali menjadi pusat perhatian, kebanggaan itu seakan tercabik. Sorakan cemooh yang kadang diarahkan kepada Marquez menjadi bukti nyata betapa emosionalnya hubungan antara publik Italia dengan sang rival lama Rossi. Mereka sadar, jika Marquez berhasil meraih pole position di Misano, itu akan menjadi luka baru, menambah panjang daftar ironi dalam sejarah rivalitas Rossi-Marquez. Bagi Rossi pribadi, kualifikasi nanti akan menjadi malam panjang. Ia harus menyeimbangkan perannya sebagai mentor yang menenangkan murid-muridnya, sekaligus menanggung kegelisahan sebagai legenda yang tidak ingin melihat rival lamanya kembali merajai panggung utama di kandang sendiri. Kemenangan Marquez di sesi praktik sudah cukup membuat atmosfer memanas, dan pole position di kualifikasi hanya akan semakin memperparah situasi. Namun, cerita ini juga memperlihatkan satu hal penting, bahwa rivalitas sejati dalam olahraga tidak pernah benar-benar mati. Meski Rossi sudah pensiun, bayangan Marquez tetap menghantui. Setiap kali nama Marquez muncul pada papan teratas di Misano, semua itu kembali hadir dengan cara yang sangat nyata. MotoGP Misano kembali hadirkan drama kecerdasan. Bos Ducati beberkan strategi Marc Marquez. Gelaran MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano Marco Simoncelli kembali menjadi panggung penuh drama, kecerdasan, dan strategi dari para pembalap papan atas. Sirkuit ini tidak hanya dianggap sebagai rumah besar bagi Ducati, pabrikan yang berbasis di Bologna, Italia, tetapi juga menjadi tempat istimewa bagi Marc Marquez, salah satu nama paling bersejarah dalam dunia MotoGP. Menjelang akhir pekan balapan kali ini, sorotan publik tertuju pada hasil sesi latihan bebas pertama, FP1, yang menampilkan kejutan. Marc Marquez hanya menempati posisi kelima tercepat, jauh dari ekspektasi publik yang menganggapnya sebagai kandidat terkuat saat ini. Namun, yang menarik bukan sekadar hasil di atas kertas, melainkan narasi yang berkembang di paddock. Sejumlah spekulasi liar bermunculan bahwa Marquez sengaja menyembunyikan kecepatannya di FP1 sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Bahkan, bos Ducati membocorkan bahwa sang juara dunia 8 kali itu memang sedang memainkan taktik jenius dan sulit ditebak, menambah panas atmosfer di Misano. Sesi latihan bebas pertama, FP1, San Marino GP 2025 yang digelar pada Jumat siang menyuguhkan kejutan. Franco Morbidelli, yang musim ini tampil dengan penuh motivasi, berhasil mencatatkan waktu tercepat dan menduduki posisi puncak. Fabio Quartararo, kompatriotnya dari Prancis, menyusul di posisi kedua. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang mengendarai motor Ducati GP25 berada di urutan ketiga. Di belakang trio terdepan tersebut, Alex Marquez tampil cukup solid dengan finish di posisi keempat. Sementara sang kakak, Marc Marquez, hanya mampu menempati posisi kelima. Catatan waktu Marquez di FP1 memang tidak buruk, tetapi cukup mengejutkan mengingat reputasinya di Misano yang selama ini sangat gemilang. Dari sisi statistik, Misano dikenal sebagai salah satu trek favorit Marquez, tempat di mana ia pernah mendulang kemenangan penting pada puncak kejayaannya bersama Honda. Kini bersama Ducati, publik menaruh ekspektasi tinggi bahwa ia mampu kembali mendominasi. Tidak bisa dipungkiri, Misano adalah sirkuit dengan makna emosional besar bagi Ducati. Dengan jarak yang relatif dekat dari Bologna, Misano disebut sebagai seri kandang bagi pabrikan merah tersebut. Setiap tahunnya, ribuan tifosi hadir memenuhi tribun dengan semangat luar biasa, membawa bendera merah Ducati yang berkibar sepanjang akhir pekan. Tekanan sekaligus motivasi besar hadir bagi seluruh pembalap Ducati, termasuk Marquez yang kini menjadi bagian dari keluarga besar tersebut. Bagi Marc Marquez, Misano adalah lintasan yang menyimpan banyak kenangan manis. Ia tercatat sebagai salah satu pemenang terbanyak di sirkuit ini dalam era modern MotoGP. Agresivitas, kecerdasan membaca balapan, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lintasan menjadikan Misano sebagai arena yang seringkali dikuasai Marquez. Tidak heran, banyak pengamat yang langsung menyoroti hasil FP1 yang hanya menempatkannya di urutan kelima. Disinilah drama Misano semakin menarik. Setelah FP1 berakhir, sejumlah kabar mencuat bahwa posisi kelima Marquez bukanlah gambaran nyata dari performanya. Para pengamat menilai bahwa ini hanyalah bagian dari strategi untuk tidak memperlihatkan kecepatan sesungguhnya sejak awal. Bahkan, Gigi Dalinya, sang general manager Ducati Corse, mengatakan bahwa Marquez memang sedang memainkan permainan pikiran, mind game, terhadap lawan-lawannya. Marquez memang punya reputasi panjang sebagai pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga sangat cerdas. Dalam banyak kesempatan,
ia kerap menunjukkan gaya balap yang lebih mengandalkan otak daripada sekadar gaspol. Dari cara membaca ritme balapan, mengatur ban, hingga memanfaatkan celah kecil lawan, Marquez terbukti berulang kali memenangkan duel dengan strategi yang tidak mudah ditebak. Bahkan ketika fisiknya sempat diganggu cedera panjang beberapa musim lalu, Marquez tetap menunjukkan bahwa kecerdasan balapnya adalah aset yang membuatnya tetap relevan. Jika dilihat dari kacamata pabrikan, Ducati sebenarnya punya prioritas lain yang lebih konkret. Memastikan semua pembalapnya tampil kompetitif di rumah sendiri. Dengan basis fan yang begitu masif di Italia, Ducati tidak boleh tampil mengecewakan. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah menjaga konsistensi performa motor di seluruh sesi, dari latihan hingga balapan. Davide Tardozzi mengatakan, Marc Marquez memang menjadi salah satu wajah besar Ducati saat ini, tetapi bukan satu-satunya. Bagnaia, Fabio Di Gia, hingga Alex Marquez juga menjadi tulang punggung Ducati. Maka, terlepas dari strategi pribadi Marquez, Davide Tardozzi mengatakan bahwa Ducati tentu lebih mengutamakan strategi kolektif tim demi hasil maksimal di Misano. Kabar strategi Marquez langsung memantik diskusi hangat di media sosial. Banyak penggemar yang meyakini bahwa Marquez memang sengaja menahan diri, sementara sebagian lain menilai bahwa FP1 hanyalah pemanasan, dan hasil di sesi latihan awal tidak bisa dijadikan tolok ukur utama. Jika menilik sejarah dan karakter Marquez, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia masih akan menjadi faktor penentu di Misano. Posisi kelima di FP1 hanyalah awal, dan biasanya Marquez akan semakin menguat seiring berjalannya akhir pekan. Dengan kombinasi pengalaman, kecerdasan balap, serta dukungan penuh dari tim Ducati, peluang Marquez untuk memenangkan balapan tetap terbuka lebar. Balapan di Misano bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal strategi mengelola ban, ritme, dan tekanan mental. Marquez sudah membuktikan berkali-kali bahwa ia adalah salah satu master di aspek-aspek tersebut. Maka, dengan bocoran dari bos Ducati ini tentang strategi Marquez, tentu publik akan menanti kejutan dari sang juara dunia 8 kali itu. MotoGP Misano 2025 baru saja dimulai, tetapi drama sudah mengalir deras. Dari kejutan Franco Morbidelli di FP1, hingga posisi kelima Marquez yang menimbulkan tanda tanya, semua itu menambah bumbu pada salah satu seri paling dinanti musim ini. Balapan seri kandang, bos Ducati optimis Marc Marquez sapu bersih podium tertinggi dengan livery spesial. Sirkuit Marco Simoncelli Misano World Circuit kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor, terutama bagi Ducati yang menjadikan seri ini sebagai ajang pembuktian di hadapan publik kandang. Atmosfer Misano selalu istimewa, penuh semangat tifosi yang datang dengan atribut merah hitam khas Ducati. Namun kali ini ada nuansa berbeda yang membuat sorotan publik semakin mengerucut. Motor Desmosedici GP25 akan tampil dengan livery spesial yang sangat gagah. Warna ini jarang sekali digunakan Ducati dalam sejarah MotoGP, sehingga menjadi simbol kuat akan sebuah era baru. Dan di balik semua cerita itu, hadir sosok Marc Marquez, pembalap fenomenal yang dipercaya untuk menuliskan babak baru di Misano. Gigi Dalinya, sosok arsitek kesuksesan Ducati dalam beberapa musim terakhir, tak menutup rasa optimisnya. Dengan penuh percaya diri, ia menyebut bahwa Marc Marquez berpeluang besar untuk menyapu bersih semua sesi balapan di Misano, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama dengan livery spesialnya. Keyakinan itu bukan sekadar kata-kata manis untuk menyenangkan hati tifosi, melainkan berdasar pada kalkulasi matang, pengalaman panjang, serta kemampuan luar biasa yang dimiliki sang pembalap asal Spanyol. Bagi Dalinya, balapan di Misano adalah momen sakral. Ia tahu betul bahwa Ducati bukan sekadar pabrikan, melainkan representasi kebanggaan Italia. Setiap tahun, ekspektasi publik selalu tinggi ketika tim asal Bologna ini turun di kandang sendiri. Namun, kehadiran Marquez membawa semacam dimensi baru. Dalam wawancara, Dalinya menyebut bahwa Marc adalah pembalap dengan DNA kompetitif yang selaras dengan karakter Ducati. Ia lapar akan kemenangan, tidak pernah puas hanya dengan sekadar finish, dan itu cocok dengan filosofi kami. Optimisme tersebut juga lahir dari hasil pengamatan teknis. Dalinya menilai gaya balap Marquez, yang agresif dan berani mengambil risiko di tikungan, sangat cocok dengan karakter Desmosedici GP25. Tidak bisa dipungkiri, perhatian besar juga akan tertuju pada livery kuning spesial yang akan dikenakan oleh Desmosedici GP25. Ducati dikabarkan memilih warna ini sebagai bentuk penghormatan pada sejarah panjang motorsport Italia, yang sering menggunakan warna kuning sebagai simbol keberanian, inovasi, dan semangat perlawanan. Marc sendiri tidak asing dengan tekanan besar.
Ia pernah menghadapi situasi serupa saat membela tim Repsol Honda, di mana setiap langkahnya selalu diawasi. Namun, kali ini atmosfer terasa berbeda. Bergabung dengan Ducati yang memiliki basis pendukung masif di Italia, ia merasakan bagaimana dukungan tifosi bagaikan gelombang semangat yang mendorongnya untuk tampil tanpa kompromi. Optimisme gigi Dalinya memiliki dasar kuat, terutama jika melihat catatan sejarah Marc Marquez di Misano. Sirkuit ini bisa dibilang salah satu rumah kedua bagi Marc, karena ia berhasil mengoleksi 5 kemenangan di lintasan tersebut sejak debutnya di kelas Premier. Catatan itu menjadikannya pembalap aktif dengan rekor kemenangan terbanyak di Misano. Lebih dari sekadar angka, catatan tersebut menunjukkan bahwa Marquez memahami detail teknis sirkuit, dari karakter tikungan sempit hingga ritme cepat yang menuntut keseimbangan antara agresi dan kontrol. Marquez selalu menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam memanfaatkan setiap jengkal lintasan. Misano memiliki beberapa titik krusial, seperti tikungan kervon yang panjang dan cepat, hingga kombinasi tikungan lambat yang menuntut pengereman presisi. Bagi sebagian pembalap, kombinasi ini adalah mimpi buruk. Namun bagi Marc, hal tersebut justru menjadi panggung ideal untuk mengekspresikan gaya balapnya yang liar sekaligus terukur. Desmos Sedici GP25 menjadi senjata utama Ducati di musim ini. Ducati berani mengambil langkah berani dengan menggabungkan paket teknis ini bersama Marquez, karena mereka percaya hanya pembalap dengan insting tajam dan keberanian ekstrim yang bisa memaksimalkan potensi motor ini. Dalinya dengan jujur mengakui bahwa Misano bukan sekadar balapan biasa. Ia menyebutnya sebagai ujian mental dan teknis terbesar bagi Ducati musim ini. Menurutnya, kemenangan di Misano bukan hanya menambah poin kejuaraan, melainkan simbol supremasi di hadapan publik sendiri. Itulah mengapa ia begitu percaya bahwa Marquez adalah orang yang tepat untuk memimpin misi besar ini. Marc memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain, keberanian untuk mengambil keputusan sulit dalam sepersekian detik. Itu adalah kualitas yang tidak bisa diajarkan, hanya lahir dari naluri dan pengalaman. Dan dengan motor GP25, saya yakin ia bisa mendominasi dari awal hingga akhir, tegas Dalinya. Tentu saja, tampil di kandang Ducati membawa tekanan yang sangat besar. Ribuan pasang mata akan menunggu setiap pergerakan di lintasan, dan ekspektasi publik bisa berubah menjadi beban mental yang berat. Namun, Marquez adalah sosok yang terbiasa dengan sorotan semacam itu. Sejak usia muda, ia selalu berkompetisi di level tertinggi dan menghadapi tekanan luar biasa. Justru dalam situasi penuh tekanan, ia sering menemukan performa terbaiknya. Marquez menegaskan bahwa ia tidak melihat tekanan sebagai beban, melainkan sebagai motivasi tambahan. Saat Anda mendengar sorakan tifosi, melihat bendera berkibar, dan merasakan energi dari tribun, Anda tidak punya pilihan lain selain memberikan 100%. Di Misano, saya akan memberikan segalanya, ucap Marquez penuh keyakinan. Jika menilik segala aspek, mulai dari catatan sejarah, paket teknis GP25, hingga mental baja Marquez, optimisme bahwa ia bisa menyapu bersih semua sesi di Misano bukanlah hal yang mustahil. Latihan bebas kemungkinan akan menjadi ajang unjuk gigi pertama, di mana Marquez akan mencoba berbagai setelan motor untuk menemukan kombinasi terbaik. Kualifikasi pun diperkirakan menjadi tontonan menegangkan, karena gaya agresifnya sering membuatnya mampu mencetak lap tercepat di detik-detik akhir. Balapan utama akan menjadi puncak segalanya. Dengan start yang bagus dan strategi tepat, Marquez bisa saja mengendalikan ritme sejak awal. Dalinya bahkan menyebut bahwa target utama Ducati adalah menang dengan cara meyakinkan, bukan sekadar finish di depan. Bos Ducati bongkar fakta di balik performa Marc Marquez di balapan penuh MotoGP Catalunya. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya kini telah berakhir. Namun cerita yang menyertainya masih terus menjadi bahan perbincangan. Bukan hanya karena duel sengit antar pebalap, tetapi karena strategi mengejutkan yang diperlihatkan oleh Marc Marquez, sang bintang utama Ducati. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pebalap sekelas Marc yang dikenal selalu tampil agresif dan haus kemenangan, justru terlihat menahan diri dalam balapan utama di hadapan publik Spanyol. Hasil akhir menunjukkan Marc tidak tampil maksimal. Padahal data sesi latihan membuktikan ia memiliki kecepatan yang bisa membawanya mendominasi jalannya balapan. Publik pun berspekulasi, apakah ini tanda kelelahan, masalah teknis, atau sekadar strategi? Kini, teka-teki tersebut seolah terjawab setelah bos Ducati memberikan pernyataan mengejutkan yang membongkar fakta di balik performa sang juara dunia. Dalam wawancara eksklusif yang berlangsung setelah balapan,
Bos Ducati menegaskan bahwa apa yang dilakukan Marc sama sekali bukan karena keterbatasan motor atau kelemahan fisik. Menurutnya, performa Marc di Catalunya sepenuhnya berdasarkan perhitungan emosional, psikologis, sekaligus strategi besar yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Marc tahu apa yang dia lakukan. Dia berada di ambang mengunci gelar juara dunia, tetapi dia memilih untuk tidak mendapatkan poin penuh di Barcelona. Alasannya sangat personal, sangat emosional, dan penuh simbolisme, ungkap sang bos. Ucapan ini sontak membuat suasana di ruang konferensi menjadi lebih hidup. Para jurnalis yang hadir pun segera menyadari bahwa apa yang dipertontonkan Marc di Catalunya bukanlah keterbatasan, melainkan sebuah pesan yang disampaikan lewat aksinya di lintasan. Alasan pertama yang terkuak adalah soal lokasi balapan. Catalunya, meski merupakan salah satu sirkuit rumah bagi Marc, ternyata tidak dipilihnya guna memperlebar jarak poin untuk penguncian gelar. Bos Ducati membeberkan bahwa Marc menolak menorehkan momen sejarah di tanah kelahiran rival legendarisnya, Valentino Rossi, di sirkuit Misano beberapa pekan mendatang. Bagi publik MotoGP, persaingan antara Rossi dan Marc adalah salah satu kisah paling ikonik, penuh kontroversi, dan masih menimbulkan perdebatan hingga kini. Selain faktor simbolisme dengan Rossi, ternyata ada alasan yang lebih menyentuh hati, kehadiran adiknya sendiri, Alex Marquez. Marc, yang sejak awal musim sudah dominan, memilih untuk tidak mengambil semua sorotan sendiri. Dalam balapan penuh di Barcelona, Alex tampil impresif dan berpeluang besar naik podium. Disinilah, menurut bos Ducati, Marc membuat keputusan emosional. Marc melihat adiknya berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tahu Alex butuh momen besar di depan publik Spanyol, momen yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi, ketika ada peluang untuk mendominasi, Marc menahan diri. Dia ingin berbagi panggung, memberi kesempatan Alex merasakan euforia podium di rumah sendiri, ungkapnya. Keputusan Marc ini terlihat jelas di lintasan. Biasanya, setiap celah sekecil apapun akan langsung dimanfaatkan olehnya untuk mendominasi. Namun kali ini, agresivitas khas Marquez seakan hilang. Ia tetap menjaga kecepatan, tetapi tidak memaksakan diri saat Alex tampil di depannya. Aksi ini membuat banyak penggemar takjub sekaligus terkejut. Bagi sebagian besar penonton, momen tersebut menunjukkan sisi lain Marc, bukan hanya sebagai pebalap yang lapar kemenangan, melainkan juga seorang kakak yang rela mengorbankan ambisinya demi kebahagiaan sang adik. Namun, strategi Marc tidak berhenti di situ. Ada tujuan lebih besar yang kini mulai terbongkar. Penguncian gelar dunia di Mandalika, Indonesia. Bos Ducati dengan lugas mengungkapkan bahwa Marc sudah lama menandai sirkuit tersebut sebagai panggung utama. Marc pernah berbicara pada awal musim, bahwa jika kondisinya memungkinkan, dia ingin memastikan gelar dunia di Mandalika. Alasannya sederhana, antusiasme fans di Indonesia luar biasa. Mandalika adalah tempat di mana MotoGP disambut seperti sebuah festival nasional. Marc merasa itu akan menjadi selebrasi terbesar dan paling berkesan dalam karirnya, jelas bos Ducati. Keputusan ini tentu penuh risiko. Dengan menahan diri di Catalunya, Marc memberi peluang kepada para pesaingnya untuk memperkecil jarak di klasemen. Namun, keyakinan Marc terhadap performa dirinya dan mesin Ducati membuatnya berani mengambil langkah berani ini. Dia tahu ini berisiko, tetapi Marc percaya dengan konsistensinya. Dia tahu masih ada cukup balapan tersisa untuk mengamankan gelar, tambah sang bos. Di kalangan penggemar Rossi, keputusan Marc ini ditafsirkan beragam. Ada yang menyebutnya sebagai sindiran halus kepada legenda Italia itu, bahwa Marc bisa saja mengunci gelar di kandang Rossi, tetapi memilih tidak melakukannya seolah menunjukkan keanggunan seorang juara. Namun ada juga yang menilai Marc terlalu terobsesi dengan bayangan masa lalu, sehingga ia tidak bisa benar-benar melangkah bebas. Menariknya, ketika diminta tanggapan langsung, Marc memberikan jawaban yang penuh teka-teki. Saya rasa setiap juara harus tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan. Race utama di Catalunya adalah balapan yang indah, penuh energi, dan saya bahagia melihat Alex bersinar. Soal gelar dunia, saya ingin sesuatu yang lebih istimewa, ujarnya sambil tersenyum. Jawaban singkat ini hanya menambah spekulasi bahwa Marc memang sedang memainkan permainan besar. Sebuah permainan di luar sekadar kecepatan mesin atau kemampuan membalap. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya dan terutama pada Mandalika. Jika benar Marc menargetkan sirkuit Indonesia sebagai panggung penguncian gelar, maka antusiasme publik akan mencapai puncaknya. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, tentu akan menyambut momen itu dengan gegap gempita. Ribuan tiket sudah ludes terjual,
Dan berita tentang kemungkinan Mark mengunci gelar di sana akan semakin meningkatkan euforia. Losing time, I'm fading fast.